Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 8. Kita bertemu lagi di pekan ke-7. Pekan ke-7 kita akan membahas tentang rumus cermin. Kemarin kita sudah bahas cermin cekung, cermin cembung. Sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya, rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, bisa dilihat di buku paket juga ada, atau di video ini sambil mencocokkan sama di buku paket. Nah, rumus cermin, cembung atau cekung sama. Cuma nanti yang membedakan kalau cembung itu nanti fokusnya bernilai negatif. Nah, ini rumusnya 1/F sama dengan 1/SU plus 1/SI. Nah, ini nanti ada keterangannya. Nah, kalau mencari SU ini nanti adalah jarak benda. Nah, SU jarak benda, SI itu adalah jarak bayangan. Nah, ini mencari titik fokus. Seperfokus sama dengan seperjarak benda ditambah seperjarak bayangan. Kalau mencari jarak benda, ini seperjarak benda sama dengan, nah ini seperfokus dikurangi seperjarak bayangan. Berarti kalau mencari ini, di fokus dikurangi bayangan, ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Sama juga dengan kalau mencari bayangan. Nah, ini berarti fokus dikurangi jarak benda, ini pindah ruas menjadi negatif. Nah, makanya negatif dikurangi. M itu adalah perbesaran. M perbesaran bayangan. Itu M perbesaran bayangan. Cara mencarinya, nah ini namanya, kalau di matematika namanya nilai mutlak ya, nilai mutlak. Nilai mutlak itu harus positif. Jarak bayangan dibagi jarak benda, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Nah, ini fokus sama dengan setengah jari-jarinya, sudah dibahas dulu. Nah, ini untuk keterangan. Fokus itu, F itu titik fokus, SO itu jarak benda, SI itu jarak bayangan, M itu perbesaran bayangan, dan R itu adalah jari-jari cermin. Nah, itu sudah dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, sebuah benda berada di depan cermin cekung sejauh 15 cm. Jika titik fokus cermin 10 cm, maka tentukan A. Jarak bayangan benda, yang B. Perbesaran bayangannya, kemudian yang C. Sifat bayangan benda. Nah, ini cermin cekung adalah cermin positif, berarti F nya nanti bernilai positif. Nah, kita di sini penyelesaiannya, kita di sini penyelesaiannya. Nah, kita diketahui dulu di nah, diketnya apa saja di soal itu tadi. Nah, diketahui di sini adalah jarak bendanya 15 cm. Jarak benda itu adalah SO. SO sama dengan 15 cm. Kemudian apalagi angkanya di sini? Fokusnya 10. Nah, titik fokus iki 10. Berarti F sama dengan 10 cm. Nah, ini sudah nggak ada yang ditanya. Dita. Nah, Dita jarak bayangan, kemudian yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah apa itu, perbesarannya, kemudian sifatnya, sifat bayangannya. Nah, yang pertama dulu jarak bayangan. Kita menggunakan rumus ini, jarak bayangan. Nah, ini jarak bayangan. Nah, 1/SI sama dengan 1/fokus dikurangi 1/jarak benda. Nah, ini kalian harus bisa menyamakan penyebutnya ini nanti. Nah, ini sama dengan 1/SI sama dengan, nah, 1/fokus, 1/fokusnya berapa? 10 dikurangi 1/jarak bendanya 15. Nah, ini sama dengan, nah, penyebut 30. Nah, kita pakai penyebut 30. 30 bagi 10 3, 3 kali 1 3, dikurangi 30 bagi 15 2, 2 kali 1 2. Nah, baru bisa dikurangi, sama dengan 1/30. Itu sepernya saja. Nah, kalau mencari jarak bayangannya, jadi SI sama dengan, nah ini tinggal dibalik, 30/1. Nah, sama dengan 30 cm. Nah, ini jarak bayangannya sudah ketemu. Nah, ya. Ini 1/jarak bayangan ini ke 1/30. Yang kita cari jarak bayangannya saja, tidak ada sepernya.
Ini tinggal dibalik 30/1. Itu yang pertama sudah A. Sekarang yang B. Perbesarannya M sama dengan SI dibagi SO. Nah, sama dengan cara bayan ketemu 30. Nilai mutlaknya 30 dibagi 5, jarak bendanya berapa? 15. Nah, 15 sama dengan 30 18 2. Berarti 2 kali. Nah, C sifatnya apa? Nah, sifatnya adalah karena dia cekung cermin positif. Nah, berarti sifatnya selalu sifat bayangan. Sifat bayangan. Nah, karena cermin positif berarti nyata. Nah, cermin cekung itu terbalik ya, nyata terbalik. Nah, karena perbesarnya 2 kali berarti diperbesar. Nah, nyata terbalik diperbesar. Kalau perbesarannya 1 kali berarti sama besar. Kalau perbesarannya 0, sekian berarti diperkecil. Nah, itu ya. Ini untuk sekian untuk pembahasan contoh soal cermin cekung. Nanti kalau cermin cembung berarti fokusnya nanti negatif. Kalau cermin cembung, kalau cekung berarti positif. Enak ya. Nah, nanti ada soal di Google Classroom-nya. Kalian kerjakan, mungkin cuma 5 soal dikerjakan. Ingat jangan asal mengerjakan ya, jangan asal mengerjakan. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe video saya. Ingat, subscribe itu tidak gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.